Saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini, saya mau menjawab dua pertanyaan dari umat. Pertanyaan yang pertama, Pastor, apakah mandul sama dengan impoten atau berbeda? Lalu yang kedua, apakah mereka yang mandul itu dilarang untuk menikah? Atau apakah mandul menjadi penyebab perkawinan tidak sah? Tapi saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja dasar dari jawaban saya adalah Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1084. Di dalam paragraf ketiga dari kanon itu dikatakan demikian. Sterilitas tidak melarang dan tidak mengagalkan perkawinan dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1098. Di dalam Kitab Hukum Kanonik ini dikatakan sterilitas tidak melarang dan tidak menyebabkan perkawinan tidak sah. Sterilitas itu sama dengan mandul. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah impotensi sama dengan mandul? Atau mandul apakah sama dengan impoten? Nah, berdasarkan kanon ini, maka mandul itu tidak sama dengan impoten. Mandul di dalam pandangan gereja disebut dengan sterilitas. Sterilitas itu berarti masih bisa melakukan hubungan suami dan istri. Hanya saja tidak bisa melahirkan atau tidak bisa mengandung atau tidak bisa memiliki anak. Tetapi bagi gereja Katolik itu tidak menjadi persoalan jika mandul itu adalah alami atau sejak lahir atau karena tidak disengaja, ya, sehingga dia mandul. Nah, sementara kalau impotensi itu tidak bisa melakukan hubungan suami istri sama sekali atau tidak bisa melakukan hubungan seksual. Inilah yang menjadi penyebab perkawinan tidak sah karena tidak bisa melakukan konsumatum atau hubungan suami dan istri setelah perkawinan dilangsungkan secara sah. Jadi itu jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua, Pastor, apakah mandul itu menjadi penyebab tidak sah perkawinan? Atau orang yang mandul itu dilarang untuk menikah? Tentu saja kalau berdasarkan juga kanon yang tadi 1084 paragraf ketiga, maka sterilitas itu tidak membuat orang itu dilarang untuk menikah. Dan juga sterilitas atau mandul itu tidak menggagalkan perkawinan yang sudah dilangsungkan atau tidak menjadi penyebab ketidakabsahan dari perkawinan. Tidak gitu ya. Hanya saja begini. Di dalam kanon tadi dikatakan dengan tetap berlaku kanon 1098. Nah, apa isi kanon itu? Isi kanon itu kurang lebih begini. Kalau seandainya terjadi tipu muslihat, seseorang melakukan penipuan sehingga seseorang itu juga memberikan kesepakatan untuk menikah, maka perkawinan yang dilangsungkan karena tipu muslihat itu tidak sah karena kesepakatannya tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh, dan juga tidak penuh. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi dalam arti begini, orang melakukan penipuan padahal sebenarnya dia sadar bahwa dirinya itu mandul, tetapi dia mengatakan, oh saya tidak mandul. Padahal dia tahu. Jadi dia berusaha meyakinkan calon pasangannya supaya calon pasangannya itu mau menikahinya. Nah, ini kan tipu muslihat. Padahal dia tahu bahwa dia mandul. Nah, penipuan inilah yang menjadi penyebab tidak sahnya perkawinan. Tetapi mandul itu sendiri bukan penyebab tidak sahnya perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja sterilitas atau mandul ada yang memilikinya sejak lahir. Jadi ini alami, ya. Lalu yang kedua juga ada yang menjadi mandul karena tidak disengaja. Ya, karena tidak disengaja, misalnya dia memiliki penyakit. Ya, kalau laki-laki misalnya dia memiliki penyakit pas di alat kelaminnya, lalu dia dilakukanlah operasi. Nah, di dalam operasi itu ada saraf-saraf yang terputus yang mengakibatkan seseorang menjadi mandul. Tapi tidak disengaja, bukan tujuannya supaya mandul. Nah, kalau seandainya dia perempuan, misalnya dia memiliki penyakit di dalam rahimnya, misalnya kanker, lalu disembuhkan kanker itu dengan diangkat, dilakukan operasi yang mengakibatkan dia tidak bisa melahirkan lagi karena ada sesuatu hal di dalam rahimnya yang juga saraf-sarafnya terputus atau membuat rahimnya tidak berfungsi normal. Nah, tapi tentu saja
bukan tujuannya supaya mandul, tetapi ya ini tindakan medis supaya dia sembuh dari penyakitnya itu. Jika mandul itu disebabkan oleh kesengajaan, ya karena orang itu mau supaya dia mandul, ya tidak memiliki anak, ya intensinya sungguh-sungguh tidak mau memiliki anak, lalu dia membuat dirinya mandul. Nah ini kan dalam medis kita kenal istilah vasektomi. Jadi vasektomi itu bagi laki-laki. Jadi saraf itu ya entah dipotong atau diputus supaya spermanya itu tidak mengalir ke rahim ketika melakukan persetubuhan dengan pasangan. Nah ini kan penolakan pada kelahiran anak atau penolakan pada kehidupan. Nah inilah yang menyebabkan atau mengakibatkan tidak sahnya perkawinan jika dilakukan sebelum perkawinan atau direncanakan sebelum perkawinan, sehingga nanti ketika menikah sungguh-sungguh dilaksanakan bahwa dia tidak mau memiliki anak. Nah, ini kesepakatannya sekali lagi tidak benar-benar karena ada sesuatu hal yang ditolak, yaitu kelahiran anak. Nah sementara kalau perempuan ada juga yang kita kenal di dalam dunia medis disebut tubektomi. Nah tubektomi itu juga sama. Itu ada saraf tertentu ya supaya ovum itu tidak bisa bersatu dengan sperma ya, sehingga dengan demikian perempuan itu juga tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Tapi ya tujuannya tentu saja supaya dia tidak memiliki anak. Nah di dalam gereja Katolik mereka yang sejak semula sebelum menikah sudah menolak kelahiran anak, nah itu membuat kesepakatan perkawinan tidak sah. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih, jawaban saya terhadap dua pertanyaan dari umat kita ini. Semoga paparan saya ini membantu Anda. Jangan melakukan vasektomi karena itu mandul yang disengaja. Jangan juga melakukan tubektomi karena itu mandul yang disengaja untuk perempuan. Dan sebenarnya dengan melakukan itu berarti Anda menolak untuk memiliki anak, dan karena itu Anda menolak kehidupan. Yang notabene kehidupan itu berasal dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, mandul tidak sama dengan impotensi. Karena impotensi sama sekali tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Sementara mandul masih memungkinkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual, hanya memang tidak bisa memiliki anak. Itu saja, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.